Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar saudara hari ini? Puji Tuhan kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya memberi judul Segala sesuatu ada masanya. Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1. Saya bacakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dikatakan untuk segala sesuatu, untuk apapun, artinya apa? Semua makhluk hidup itu ada waktunya. Yang pasti ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Yang namanya manusia pasti akan mengalami yang namanya lahir dan meninggal. Dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang canggih saat ini, yang namanya kelahiran saat ini seakan-akan sudah bisa dikatakan bisa memilih tanggal, memilih kelahirannya. Tanggal cantik, contoh, oh saya mau 10-10-10. Tapi saudara, itu dalam konteks sudah waktunya untuk melahirkan ya. Bukan berarti masih 5 bulan, oh saya mau milih tanggal itu, nggak bisa. Jadi sudah dalam waktu untuk melahirkan. Kalau tentang kematian, nah menurut saya sampai hari ini masih belum ada yang bisa tahu pasti kapan waktunya dia bisa meninggal. Secanggih apapun teknologi saat ini belum bisa. Kalau handphone yang kita gunakan saat ini ada indikator baterai. Situ kan tertulis, oh sisa 10%, wah ini harus di-charge. Kalau tubuh kita itu tidak ada indikasi seperti itu. Malah kadang ada orang yang sudah, mohon maaf, sudah di ICU, sudah sekarat, tiba-tiba bisa selamat, masih panjang hidupnya. Malah ada orang yang sudah masih sehat, tiba-tiba kita dengar sudah meninggal. Kadang ada jenis penyakit yang sudah bisa diprediksi oleh dokter. Mohon maaf, kadang ada yang bilang, oh maaf, sisa hidup ibu sisa 6 bulan lagi. Saya pernah bercanda dengan istri saya bilang sebenarnya enak yang seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah bisa pamitan kepada keluarga kita. Tapi ya mana ada ya saudara, kalau sudah divonis pasti akan depresi, akan stres malahan. Tapi ya itu saya bercanda, saya bilang ya mending seperti itu daripada yang tiba-tiba belum sempat pamitan, tahu-tahu sudah dipanggil pulang. Nah, saudara, jika saudara punya pohon mangga di rumah, jika sudah waktunya musim berbuah, saudara kadang akan kaget, tiba-tiba bunyi atap berbunyi bang, duar gitu kan. Ternyata belum tentu saudara yang bunyi yang jatuh itu adalah mangga yang sudah matang atau yang sudah tua. Kadang mangga yang masih muda justru itu yang jatuh. Atau kadang juga bukan mangga saudara, batu atau kayu, orang yang suka mengambil mangga saudara. Ya. Jadi jangan pernah berpikir, saya ini masih umur 30. Alkitab mencatat 70 tahun usia manusia. Berarti 70 kurangi 30 masih ada 40 tahun. Jangan saudara. Karena kita tidak pernah tahu berapa lagi sisa hidup kita. Kalau saat ini saya masih bisa rekaman saudara, dan saudara masih bisa mendengarkan suara saya, itu berarti saudara dan saya masih ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di bumi ini untuk kita kerjakan. Amin. Biasanya kalau kita membahas tentang waktu, pastilah Pengkhotbah 3 ayat 11 yang akan menjadi ayat favorit. Bahkan yang menjadi salah satu ayat hafalan selain dari Yohanes 3:16. Kalau anggota The Kings pasti langsung tahu ini, karena semuanya hafal Yohanes 3:16. Bapak-bapak yang belum bergabung dalam The Kings, ayo bulan ini kita akan ada ibadah. Ayo sama-sama kita beribadah, kita sharing, saling juga menghafal ayat hafalan ya. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi saudara, untuk mencapai segala sesuatu indah pada waktunya, itu dibutuhkan yang namanya proses. Catat saudara, proses. Tidak ada yang namanya instan. Semua butuh yang namanya proses. Dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir ini, itu ada yang namanya proses. Nah, banyak manusia itu gagal dalam menjalani proses ini, sehingga mereka tidak bisa mencapai yang namanya segala sesuatu indah pada waktunya tadi itu. Biasanya buku-buku yang dijual itu menceritakan keberhasilan hidup seseorang, jarang yang menceritakan kegagalan hidup. Tetapi luar biasanya Alkitab kita itu mencatat semuanya terbuka tanpa ada yang ditutupi.
Banyak sekali kisah hidup orang-orang yang berhasil dan juga yang gagal dicatat di Alkitab. Jadi kita bisa belajar dari keberhasilan mereka dan juga belajar dari kegagalan mereka. Ada banyak sekali tokoh yang kita bisa bahas tentang proses hidup mereka, baik tentang kebaikan mereka dan juga kejahatan mereka. Sebut saja Perjanjian Lama ada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, nabi-nabi itu Nabi Eli, Nabi Samuel, Nabi Elia, Daniel. Perjanjian Baru ada kisah tentang Tuhan Yesus, tentang rasul-rasul, ada Paulus. Nanti sermon berikutnya kita bisa bahas satu persatu tokoh-tokoh tersebut. Kita bisa melihat dari kelebihannya sampai kekurangannya. Kita bisa belajar. Oke? Kembali ke poin yang tadi, untuk mencapai indah pada waktunya itu butuh yang namanya proses. Nah, pada umumnya kita tidak ada yang suka dengan namanya proses. Kenapa? Karena proses itu selalu berhubungan dengan waktu untuk menunggu. Siapa di antara saudara di sini yang suka disuruh menunggu? Pasti tidak ada, kan? Kalau mungkin bisa lebih aktif, di bawah ini kan ada komentar. Saudara mungkin bisa tulis di bawah, atau mungkin ada pertanyaan, silakan berkaitan dengan materi yang dibawakan. Mungkin bisa berkatakan, oh, saya suka menunggu, mungkin seperti itu ya, agar supaya kita bisa lebih aktif lagi. Nah, biasanya anak-anak maupun orang dewasa itu tidak suka menunggu. Jadi semua itu tidak suka menunggu. Tapi anak-anak pada umumnya lebih tidak sabar dibanding orang dewasa. Saya pernah cerita lalu, waktu lebaran saya ajak istri dan anak-anak saya itu naik mobil dari Palu ke Gorontalo. Kira-kira waktu tempuh yang normal 13 jam. Nah, namanya anak-anak selalu tidak sabar. Sebentar-sebentar mereka tanya, "Papi, masih lama?" gitu kan. Nah, saya ini berusaha putar otak bagaimana supaya mereka bisa lebih sabar. Jadi saya coba mulai kita main tebak-tebakan, segala jenis tebak-tebakan sudah kita main. Masih saja mereka sebentar tanya, "Papi, masih jauh?" Kebetulan saya sudah sering menempuh jalur darat, jadi kadang saya ingat, oh di depan sana ada gunung. Nah, itu nanti tanjakannya tinggi sekali. Atau di depan tuh ada laut. Nanti di situ kita bisa lihat ada tempat penangkapan ikan. Mereka mulai penasaran dan menunggu. Akhirnya mereka kadang bisa melupakan waktu. Jadi mereka tidak terlalu bosan. Itu cuma salah satu cara saya pakai. Tapi kalau yang orang dewasa itu akan lebih bersabar karena sudah ditahu kan 13 jam ya sudah, menunggu saja 13 jam pasti akan sampai. Sewaktu Tuhan terangkat ke surga, sama, Tuhan pun berjanji dia akan kembali menjemput kita. Tapi menunggu sekian lama, Tuhan belum datang-datang juga. Banyak yang bilang, mana Tuhan tidak pernah datang. Tapi saudara, kita harus tetap berjaga. Seperti tadi saya katakan, kita tidak pernah tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Kita kembali lagi ke namanya proses. Seperti tadi saya bilang, biasanya ada kaitan dengan waktu. Biasanya saudara, semakin lama proses yang dilewati, akan semakin baik hasil yang diperoleh. Sebaliknya, sesuatu yang instan biasanya hasilnya akan kurang baik. Zaman sekarang banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan. Hati-hati, jangan kita mudah tergiur. Jika ada tawaran dengan iming-iming bonus besar, waspadalah. Ibarat itu maunya cuma menabur sedikit, tapi mau menuanya banyak. Dalam bisnis, kalau kita mau dapat penghasilan besar, ya otomatis resikonya atau konsekuensinya pun harus sebanding. Jadi kalau ada tawaran modal kecil, kemudian hasilnya besar dan waktu singkat, sudah saudara lupakan itu, tinggalkan. Karena tidak ada yang seperti itu. Semuanya butuh yang namanya proses. Seekor kupu-kupu, jika dia tidak melewati proses metamorfosis yang lengkap, dia tidak akan bisa menjadi kupu-kupu yang dapat terbang dengan sempurna. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca atau mendengar kisah seorang anak kecil yang melihat proses kupu-kupu dari ulat jadi kepompong itu, dia berusaha keluar. Karena anak ini merasa kasihan, dia coba membantu. Dia coba membantu ulat tersebut, akhirnya bisa keluar dari kepompong. Tetapi saudara, memang berhasil ulat itu keluar dari kepompong. Tetapi dia tidak melewati proses yang seharusnya dia lewati. Dan akhirnya apa? Ulat tersebut tidak bisa terbang seperti kupu-kupu yang lainnya. Saat ini saudara sedang mengalami proses apa? Apakah terasa berat? Atau saudara merasa saya tidak mampu lagi?
pada kesempatan ini saudara, saya mau katakan kepada saudara yang mungkin sedang mengalami proses yang berat. Saya mau katakan, tetap bertahan. Tetap andalkan Tuhan. Proses yang saudara alami saat ini akan membuat saudara lebih kuat, lebih bijaksana, lebih baik dari saudara yang sebelumnya. Ingat saudara, segala sesuatu akan indah pada waktunya, asalkan kita mau tetap andalkan Tuhan dan kita tetap sabar bertahan menjalani proses yang ada. Dan saudara akan melihat segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, agar supaya kami boleh tetap bertahan dalam setiap proses yang kami alami saat ini. Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, agar supaya kami bisa melihat segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.